gamelan. Neng nong neng gung. Ono artine. Artinya priye? Winter para wali. Neng gung neng kono neng kene dang dang gung ayo tobat ning Moho Agung. Bar madon, bar nyolong, bar ngombe, bar mabuk-mabukan, dang gung ayo tobat ning Moho Agung. Ono artine kabeh. Baru Amerika abad 19 pakai gitar, pakai senar. Indonesia Nusantara sudah pakai gamelan dari perunggu, dari emas, tuh hebat. Dari apa perak. Amerika baru pakai senar. Dingi cakuak, teleng teng dingi cakuak. Yuk kita santai agar otot tidak tegang. Yuk kita santai agar saraf tidak tegang. Dingi cakuak, teleng teng dingi cakuak. Masih pakai gitar. Terus abad 20 baru berkembang lagi pakai piano. Piano, Pak Mae, begitu ya. Baru pakai piano. Pak Guru, not ini apa namanya? Teng terereng terereng. Mi dekemi tak dekemi begitu ya bahasanya gitu ya. Nah, oke, baik next sekarang. Mm-mm. Mulai dari diri kita, mulai dari hal kecil, mulai dari saat ini. Jadi, ayo kita berdharma, berbakti yang terbaik untuk bangsa, nusa, dan negara kita. Harus patriotisme, senang. Harus patriotis, senang, senang banget, cinta karena negara Indonesia. Ngomong itu ya. Oke, sekarang baru kita bicara analisis analisis isu kontemporer. Lagi sing penting iki. Nah, nanti panjenengan menganalisa isu-isu kontemporer. Itu ya. Ini jadi eh, apa namanya yang perlu ditelaah termasuk diantaranya isu-isu yang paling terpenting. Satu contoh yang sekarang baru ngetren itu apa? Korupsi, narkoba, terorisme, money laundry, proxyware, mass communication, ya kan? Ya seperti itu. Oke. Apa isi kritikal? Lalu dihadapi, diidentifikasi, dipahami, dipilih, ditepis, dianalisis, baru nanti diselesaikan. Gitu ya. Oke, sekarang kita teknisnya. Oke, tadi dari berbagai banyak isu, ono isu tentang mau ada yang namanya koruptor. Wah, ini ya. Jadi terutama haji pendidikan ini. Jadi bangsa Indonesia itu periode kemarin itu subhanallah ya tentang menteri agamanya, menteri Dignasnya ya Allah. Nah, ini agak prihatin. Nah, maka saya sampaikan jangan terulang lagi lah itu ya. Sampai ini terkenal korupsinya. Ini baru mulai diangkat kasus-kasus itu ya. Baik, sekarang tahap penyelesaian isu. Nah, apa tahap penyelesaian isunya? Oke, ini ada 4 tahapan. Satu, diidentifikasi dan dideskripsi isu itu. Lalu dipilah-pilih, menepis apa isu itu. Yang ketiga, mendalami analisa isu. Dan yang keempat, alternatif penyelesaian. Ya. Oke. Sekarang identifikasi isu. Identifikasi isu. Nah, identifikasi isu. Mm-mm. Kepekaan dan kepedulian seseorang terhadap tuntutan dan atau kondisi lingkungan. Environmental scanning, bagaimana kita kemampuan berpikir yang kritis, yang inovatif, ya. Sehingga apa? Mengkaji gap atau kesenjangan antara kondisi
yang seharusnya dengan yang nyata terjadi masalah. Nah, ini penting sekali lah. Ini baru bicara deskripsi isu. Awas, awas. Ini mulai penting-penting lagi kepada apa konten-kontennya. Satu, lingkup isu. Nah, lingkup isu. Nah, saya tanya sekarang, Mbak Ibnatun, nanti rencana isunya yang akan diangkat lingkup isinya di mana? Di sekitar KUA, karena tempat kerja saya juga di Bagus, KUA. pinter ya. Di instansi tempat kerja kita nanti justru akan ditelaah, diteliti, diidentifikasi. Kenapa ini kok mengalami masalah? Mengapa ini kok mengalami problem? Karena ada masalah. Nah, setelah itu baru nanti diidentifikasi. Kalau ada variabel X-nya, variabel Y-nya, variabel X-nya diidentifikasi, variabel Y-nya diidentifikasi, maka nanti akan ketemu. Eh, Deskripsi isu. Ah, isu itu didiskusikan. Kondisi, masalah, atau isu saat ini disertai data dan fakta pendukung. Nah, dampak jika masalah atau isu tidak diselesaikan hubungan kausalitas para pihak yang terlibat. Ya. Terus rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa? Pernyataan negatif eh, mengenai suatu isu yang ditulis secara singkat dan jelas dengan memuat fokus. Lokus. Lokus itu apa? Lokasi khusus. Lokasi khusus itunya apa yang lokus kita. Waktu terjadinya isu tersebut. Nah, nanti kalau membuat rumusan masalah diberi kalimat pertanyaan. Mengapa pernyataan negatif mengenai apakah, mengapa, bagaimana? Nah, contoh kalimat rumusan isu. Ya, masih maraknya praktek pungli yang dilakukan oleh polisi kehutanan terhadap moda angkatan kayu di kantor X selama tahun 2022. Jadi kalau bicara pungli ini saya sependapat Pak Presiden kita Pak Prabowo itu kemarin para pungli-pungli jadikan satu dititrit, dibina supaya dia ngawur. Parkir tahu-tahu dimintai 5.000, tahu-tahu dimintai 10.000. Lah ini ndak lah ya ini berat ini pungli-pungli kayak begini. Hmm. Ya, baik. Sekarang teknik APKL. Ada yang tahu sudah pernah membaca teknik APKL di apa namanya di modul Mas Kuko sudah membaca modulnya untuk agenda satu. Harus sedikit Pak, belum semuanya Pak. Ya, jangan sedikit, harus lengkap. Oke. Nanti ketika membuat tugas seperti ini enak, lengkap. Mbak Ibnatun sudah dibuat barangkali sudah tahu yang namanya teknik APKL. Belum, Mbak, masih belajar dulu. Nah, coba dilihat itu. Oke. Kalau mau mengupload modul itu di mana? Ada yang tahu? Di mana? Di mana? Di mana? Di BLC semuanya sudah lengkap, bisa diambil. Nah, begitu ya. Baik, sekarang teknik APKL. APKL siapa toh? A, aktual, maka disingkat A, ya. Benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat, ya. Jadi kenapa ini kok benar-benar dibicarakan? Karena ini sedang hangat-hangatnya dan ini waktunya mendesak. Maka kita yang A ini eh, terus kemudian apa? Problematika P, isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Yang K, K, kekhalayan.
isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya. 4. Kelayaan L. Isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalah. Jadi layak apa enggak, itu kan? Ini yang kita kenal dengan masuk akal apa tidak, ini ya kelayakan. Ya. Oke, sekarang teknik USG. Mungkin kalau dalam bahasa dokter itu, oh di USG, kayak gitu ya, di USG. Mbak Mbak Feni Kholisoh, halo, Ya, Bapak. tahu mengenal USG di rumah sakit? Ya. Apa itu USG? Metode untuk mengetahui kondisi janin di rahim. Oh, gitu ya. Mbak Feni Kholisah pernah ketika anak baru umur berapa bulan terus di USG? Anak berapa gitu? Iya, sudah pernah Bapak, anak Anak pertama. pertama. Anak kedua juga, tapi keguguran. Oh, keguguran. Oke. Nah, jadi putranya baru satu ini. Baru satu, Bapak. Laki-laki atau perempuan? Perempuan, Pak. Oh, perempuan. Wah, kayak Desi ratapan anak tiri ya. Ya, nah, ya, Desi. Mantep ya. Kalau laki-laki kayak Arel Noah ya. Oke, sekarang kita melangkah ke teknik USG ya. Waktu masih masih lumayan, masih 30 lebih. Oke. Urgensi seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. Yang S, seriousness. Seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan lah. Nanti kayak seperti ini, kalau sudah kita membuat nanti mudah gampang. Terus yang ketiga, growth. Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Nah, nanti dari eh, 4 tadi APKL, kan ada 5. Terus kemudian nanti diper atau disimpulkan, dipersingkat menjadi 3. Nah, setelah menjadi 3, nanti dipersingkat lagi, disimpulkan menjadi judul, itulah nanti yang menjadi core isunya. Oke. Nah, ini yang salah begini, kesalahan umum dalam penggunaan teknik tepisan itu kisah salah ini. 1, sudah ada kecenderungan pilihan sebelum menggunakan teknis lapisan isu. Ya, ini berarti ya formalitas. Ada lagi kriteria penilaian untuk tiap-tiap indikator tidak dibuat atau tidak jelas, ya berat. Nah, ya. Jadi membuat kriteria penilaian tidak jelas, tidak ada indikator sehingga ya tidak mungkin. Oke. Sekarang kita contoh teknik APKL. Nah, ini kita contoh. Tadi kan baru ngambiang. A ku ya apa? Aktual. P itu apa? P tadi apa? Halo? 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 Problematik, Pak. Nah, ya. Ini loh. P ya. Problematika. Oke. Terus kemudian K. K tadi apa? K tadi Kelayakan, apa? Kelayakan. Terus L apa L? kelayakan, Ya, baik. Nah, ini dari isu 1, 2, 3, 4, 5, mana yang tertinggi? Yang tertinggi mana? Yaitu D, 19. Maka prioritasnya diberi ranking 1. Ya. Yang tertinggi berapa? 5. Di bawahnya 5 berapa? 4. Di bawahnya 4 berapa? 3. Di bawahnya 3 berapa? 2. Di bawahnya 2 berapa? 1. Kebetulan di sini 1 tidak ditulis. Tidak ada yang memberikan nilai 1 minimal. Nah, setelah dari A, P, K, L dijumlah ternyata ada 19, artinya bahwa
19 inilah secara prioritas adalah ranking 1. Maka ini yang diambil core isunya. Ya, oke. Nah, ini berdasarkan analisis penilaian kualitas isu dengan kriteria APKL, maka isu yang dipilih adalah isu D. Oke. Sekarang lagi contoh lagi. Enak ini nanti terus. Oke, terus. Contoh teknis USG ini penting-pentingnya yang ini. Nah, nanti sambil kita ambil apa namanya modul agenda 1 dipelajari. Ya ini. Oke, sekarang USG. Mm-mm. Ini yang kriteria U, kriteria S, kriteria G. Ya, yang U nilainya 5 tertinggi. Berarti apa? Indikatornya sangat mendesak. Diskresi indikatornya apa? Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 bulan. Nilai 4, lumayan. Indikatornya apa? Mendesak. Tapi dengan di atas lain. Kalau di atas ini sangat mendesak. Terus harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 3 bulan. 1 bulan dengan 3 bulan itu cepat mana? Halo? Halo? 1 bulan dengan 3 bulan itu cepat mana? 1 bulan, Bapak. Oh, Bulan. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Makanya indikatornya ini sangat mendesak. Terus nilai yang ini 3 dikasih nilai 3 cukup mendesak. Deskripsi indikatornya apa? Dalam kurun waktu 6 bulan masih panjang. Terus 2 kurang mendesak. Terus 1 tidak mendesak. Terus lagi sekarang indikator seriousness. Sama keterangannya seperti di atas. Seperti di atas. Nilai tertinggi 5. Maka indikatornya sangat serius. Itu ya. 4 serius. 3 cukup serius. 2 kurang serius. 1 tidak serius. Nah, ya. Oke, sekarang growth ya. Kriteria growth indikatornya apa? Sangat cepat memburuk ya. 4 cepat memburuk. Cukup cepat memburuk. 2 kurang cepat memburuk. 1 tidak cepat memburuk. Nah, berarti yang diambil ini 5. Ya, USG diambil 3. 1, 2, 3. Dikumpulkan, nanti baru diambil 1, namanya core issue. Nah, ini harus tahu ini penting ini. Ini yang intinya ya kayak begini nih sekarang. Oke, oke, contoh ya tahapan Fishbone. Halo, ada yang tahu? Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Fishbone, ada yang tahu? Halo, ada yang tahu? Seorang ulama besar, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Fishbone, ada yang tahu? Ya, dia itu ilmuwan. Ya, baik. Kita bicara, ya. Kita bicara sekarang. Contoh akibatnya bahaya radikalisasi. Nah, seandainya contohnya akibatnya akibat akibat bahaya radikalisasi. Kira-kira penyebabnya apa? Ada yang tahu? Mbak Feni Kholisoh? Bahaya radikalisasi, penyebabnya apa? Bisa dari konten-konten yang radikal, Pak. Konten-konten radikal. Mbak Maftuhatul Baroroh? Bisa dari salah mengartikan suatu konten. Salah mengartikan dari konten. Uh, Mas Habib Hermawan, ini Habib yang Habaib itu yang dari Baklawi dia. Bukan, Pak. Oh, bukan. Oh, ini Habib Baklawi dengan puisi dia. Saya tidak senang itu. Wong ora ora keturunan Rasulullah ngaku-ngaku keturunan Rasulullah. Itu berdosa itu, jangan.
Jangan, tidak usah itu. Mengaku-ngaku, wah, mencari umat yang sebanyak-banyaknya, wah, supaya orang hormat kepada kita, supaya nanti kalau kita jadi sudah orang hebat, terkenal, murid kita jamaah banyak, nanti biar nanti kita mengadakan kegiatan-kegiatan, punya masa banyak, mengkopo ben dikunjungi karo presiden. Mengko ben dikunjungi karo wali kota gubernur, engko ding sowan-sowan kabeh, engko ngeki duit miliaran. Jangan begitulah. Biar enak alami aja lah. Wong mangan paling sak apa kuwi sepiring wis wareg. Ora usah kakan sing macem-macem. Oke, ternyata penyebabnya apa? Ini baru dijawab. Langkah kedua. Nah, bahaya radikalisasi. Nah, kita memakai S. Berarti apa ini? Kategori 5S. Kita bisa memakai 5S metode kategori 5S. Kita bisa memakai kategori 8P. Ya, produk, price, place, promotion, people, proses, physical evidence, productivity, quality, ya toh? Kita bisa memakai metode 6M. Mesin, metode, material, man and manpower, measurement, mother nature. Nah, gitu aja. Jadi bisa semuanya. Nah, akibat radikalisasi ini penyebabnya apa? Kalau bicara sistem, kira-kira apa ini? Apa saja sistem? Nah, Mas Habib, nih. Jadi bayar radikalisasi sistem. Kira-kira sistem ini kira-kira isinya apa kira-kira? Sistem yang ingin mendirikan negara secara ideologinya. Gitu. Oke. Baik, sekarang Mas Mas Kuku mau wis. Sekarang Mas Anggalika. Iki Anggalika apa yang dulu Radio Mandalika Semarang itu ya? Anggalika ya. Oh, Radio Mandalika ya. Anggalika. Jadi Mas Anggalika minta tanya, saya tak tanya ya. Jadi bahaya radikalisasi itu kita memakai teorinya Fishbone itu ada sistem. Nah, sistem itu kira-kira isinya apa saja? Nanti di sini. Apa aja kira-kira? Atau tidak sistem atau supplier atau skill atau surrounding atau temang monggo. Ayo, gimana sama Mandalika? Akibat bahaya radikalisasi penyebabnya apa ya kira-kira? Tahu? Sistem, Pak. Ya, ini sudah sistem. Kalau sistem berarti kira-kira identifikasinya apa saja ya kira-kira. Sistem dari dalam dan dari luar, Pak. Oke, eksternal dan internal. Oke. Internal. Kalau Iya, dari Mas, dalam dan dari luar. oke, Mas Kuku, mungkin bisa kira-kira penyebabnya apakah surroundings atau skill atau supplier? Coba kira-kira identifikasinya apa saja kira-kira? Tidak bisa Mas Kuku. Mas Kuku dosen toh ini? Iya, Pak. Oh, dosen harus analisanya tajam dong. Ya toh. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya bareng-bareng. Ya, ya, ya bareng-bareng toh. Yuk. Si aku sih ya. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Iya. Iya, Ya, iya. ya, itu. Iya. Alah telat. Sekarang nggak akan gitu. Jadi. Oke, Pak Mas Kukuh, yuk coba identifikasinya apa? Yuk coba. Flyer, Pak. Apa supplier apa kira-kira isinya? Jadi masukan yang kemudian dari luar yang berbahaya untuk radikalisasi. Sebenarnya secara sistem Hmm. kan tidak Eh. tidak ada pada sistem kita. Tapi Oh. kemudian radikalisasi berbahaya penyebab utamanya yang kemudian dari luar pengaruh tadi baik melalui konten ataupun melalui
melalui media-media sosial gitu Pak. Mas Kukuh itu UIN Sunan Kalijaga ya? Uin Saifuddin Zuhri Pak. Oh, saya juri ya? Ah, ya, ya, ya. Kalau Sunan Kalijaga itu saya punya dosen itu idola. Profesor Dr. Amin Abdullah itu saya senang itu. Pakar Oh, kapan filsafat, itu? filsafat Turki ya. Iya. Nah, terus Saya ambil bisa Pak. ya, kalau bicara Fishbone itu berarti bicara apa? Teori apa? Teori apa? Teori kerangka ikan. Mana kepalanya? Kepalanya mana kepalanya? Kepalanya bayar radikalisasi. Lah tulang-tulangnya, sayapnya. Hmm, Paham ya? Ini kan kerangka ikan ya. Halo? Iya, Halo, Bapak. ini kerangka ikan ya. Iya, Pak. Pak. Nggih. Oke, kerangka ikan. Nah, kerangka ikannya itu tadi jadi kepalanya bayar radikalisasi. Oke, sekarang. Nah, Mas Kuku di Anyu dulu. Hmm, Suaranya. Nah, nah, temennya ngomong-ngomong itu guyon-guyon. Kelihatan tuh. Temennya atau pacarnya? Oke, Tapan Fishbone. Oke, lah dijawab. Ini dijawab. Mbak Ibu Nunun sama Mbak Kuku sudah dijawab. Ulpah dan pelatihan dulu Mas Bugi. Ini suaranya. Iki, ya. Nah, contoh ini bareng hari Senin kono keton Kemis. Hanya Bapak ke unmute Bapak. Bapak Mustafirin ke unmute. Oke, punya saya. Unmute, sorry, 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 sorry. Iya, iya. Eh, Oke, sudah halo, halo. Sudah dengar suara saya? Udah, Oke, Bapak. Pak, sudah. oke. Tadi unmute ya. Oke. Kepalanya bayar radikalisasi. Tadi kita memakai apa? Metode sistem 5. 5S. Apa? Satu apa? Sistem. Dua apa? Dua apa? Surrounding. 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 Empat apa? Supplier. Supplier. Empat apa? Skill. Skill. Skills. Nah, sekarang kita cari sistemnya dulu. Apa? Ternyata, kenapa kok? Apa penyebabnya sistem bayar radikalisasi? Karena pendidikan agama tidak tuntas. Kalau belajar agama jangan separuh-separuh. Nanti kalau belajar agama separuh-separuh berat nanti. Ya, radikal. Lagi ngerti separuh-separuh. Wah, aku sopo. Lah aku sopo. Ngerti nak aku paijo kok tekok barang. Hmm. Ngono kuwi jam rolas, jam siji nyekel botol. Wah, wek biar. Wek biar. Kira-kira seneng. Mbak Erika sudah punya suami apa belum Mbak Erika? Dereng, Bapak. Nah, seneng kira-kira sampai golek bojo model kaya ngono. Balik Boten. jam siji, jam loro gawarane mendeman. Wek biar al mendemu. Susah ya dibujuk kaya ngono. Ngono kuwi nak cara aku niku dipakekke ayam, pakekke wedhus no. Lah wong ngono karo wedhus isih anu, isih makna wedhus. Lah wedhus disembelih isih dipangan. Lah nak wong ora kanggo babar blas. Isih mulia wedhus. Nah ya. Terus lagi penyebab sistemnya insentif tidak cukup, ya kan? Sekarang surroundingnya kemiskinan, jauh dari kota, ya kan? Suppliernya insentif tidak cukup, ya kan? Orang kalau insentifnya kurang bisa
Jangan-jangan akan menjadi bisa membunuh negara ini. Ini dulu Indonesia itu sebelum Pak Habibie ada seorang guru besar dari UGM namanya Profesor Dr. Baikuni. Wah, ada yang pernah mengenal Profesor Dr. Baikuni? Ada yang pernah mengenal Profesor Dr. Baikuni? Profesor dari UGM? Tidak pernah ya. Coba nanti cari di internet. Beliau itu sudah membuat buku bom atom. Sudah membuat bom atom, sudah dibuat, sudah dibukukan. Itu buku itu mau dicetak, beliau istikharah. Wah, lagi aku engko nak rata istikharah berat iki engko. Mengko nak buku-buku iki engko tak terbitkan, buar engko ngerti-ngerti, engko dipelajari karo Mas Kukuh jadi radikal engko. Wah, akhirnya lo tenan, ini bisa-bisa saja kalau buku itu akhirnya apa? Menurut hasil istikharahnya, akhirnya buku tentang bom atom tadi dibakar oleh Profesor Dr. Muhammad Baikuni. Eh, Karena apa? Berefek. Iki mengko nek ora tak bakar, mengko dipelajari karo Mas Muhammad Anggalika, iso-iso Mas Anggalika aku ngebom negara Indonesia, iso-iso dadi radikalisme, kan ngono. Hmm. Kalau Mas Anggalika ya ora radikalisme tapi rodok kaliren ya gitu ya. Rodok kaliren ya. Rodok kaliren ya, ora. Terus lagi apa? Suppliernya jumlah SDM-nya tidak memadai. Ya kan? Skillnya indoktri indoktrinasi melalui media terbangun dari isolasi. Kira-kira dari sistem surrounding, supplier, dan skill, kira-kira dari identifikasi masalah ini yang sama kira-kira yang mana? Coba yang sama, kata-kata kalimatnya. Ayo coba. Yaitu Insentif tidak cukup. insentif tidak cukup, insentif tidak cukup. Baik, sekarang kita cari. Nah, inilah tahapan Fishbone, ada merah. Hmm, ya, yang tulisan merah itu tulisannya apa? Insentif tidak cukup, insentif tidak cukup. Sebab-sebab yang muncul pada lebih dari satu kategori, sebab-sebabnya ada. Kesimpulannya apa? Berdasarkan diagram Fishbone, diketahui bahwa akar penyebab masalah bahaya radikalisme tersebut adalah insentif yang tidak cukup. Do you understand? Do you understand? Yes, I do. Yes, understood. Nah, bahasa Jawa, Pri. Bahasa Jawa, Pri. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa, Pri. Do you understand bahasa Jawa ini, Pri? Nggih, Bapak. Inggih, kawula sampun mangertosi. Oh, ada yang bahasa Arab? Ada yang bahasa Arab? Wah, bahasa Arab bisa ngomong bahasa Arab. Syukron kasir. Ana akra'u al-lughatal arabiyya wa antum yastami'una. Fi qaryatin minal qura usratun sa'idah. Ya tatakawanu minal abi wal umi wal waladani. Ngobat. Bahasa Arab. Pakai bahasa Inggris. Let's praise Allah possible for this morning. We still have time to blah blah blah. Wah. Pakai bahasa India. Bisa. Surat jiwa madem. Jane jane laga. Khabise kabihem khabsiku bi kabihem. Hamko hamise hamko curalo hum agile pasahu legale lagalu. Bahasa India. Angel loh sampean golek Widya Iswara iso bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa India angel golek model-model koyo ngono. Ya, oke, next.
Wah, lagi kok waktune garek 13 menit, tak cepet ke sithik meneh. Karena sama Bu Panitia jam 11 harus sudah selesai. Nanti saya biasanya jam duhur ngimami. Ya, oke. Ini juga ada lagi fishbone. Mm-mm. Memakai metode 5S. Sistem, supplier, surrounding, skill. Pakai 5S. Sistem setelah diidentifikasi apa? Ini judulnya apa? Apa kesimpulannya? Belum dilakukannya validasi metode penetapan kadar besi secara spektrofotometri sarapan atom SSA di laboratorium B2TP sampai dengan pertengahan tahun 2021. Lah, sistemnya diidentifikasi. Tidak ada keseragaman pemahaman antar analisa. Belum ada tuntunan bertetak pelanggan. Belum ada pengembangan kompetensi SDM itu. Lah, terus tak cepet ke meneh, iki ora tak cepet ke engko bar. Terus yang sama apa? Yang sama. Mana? Yang di lingkari merah. Apa ini bacanya? Halo? Bacanya apa ini yang dilingkari? Belum ada SOP validasi, Oke, validasi. metode penetapan Oke. kadar FSR SS. Oke. Sekarang yang surroundingnya apa ini? Dibaca lagi. Belum ada SOP validasi, metode penetapan kadar FE secara FE SSA. secara SS. Untuk skillnya yang di lingkari merah apa ini? Belum Belum ada ada SOP SOP validasi, metode validasi penetapan metode kadar penetapan kadar FE FE secara secara SSA. Suppliernya apa ini? Kita lingkari. Belum ada belum SOP ada validasi, Ada SSP validasi metode metode penetapan penetapan kadar kadar. FE secara SSA. Nah, artinya bahwa contoh fishbone yang kedua ini bahwa setelah diidentifikasi dengan pendekatan 5S, ternyata yang sama ada berapa ini? Yang sama ada 4. berapa ini? Ada 4. 1, 2, 4. 3, 4. Maka di sini dicatat. Berdasarkan analisis fishbone pada gambar 1 diketahui bahwa akar penyebab dari belum dilakunya validasi metode penetapan kadar besi Vb secara spektrofotometri sarapan atom SSA di laboratorium B2T sampai dengan pengaturan satu adalah belum adanya standar operasional prosedur SOP validasi metode penetapan kadar makanya diletakkan di kepalanya. Akibatnya apa? Mengapa sebabnya? Karena adanya 5 sistem. Sistem tidak ada keseragaman pemahaman antar analisa, sistem belum ada tuntutan belum, sistem belum adanya pengembangan kompetensi SDM, sistem belum adanya SOP. Lah seperti itu. Oke, next. Ini pokok-pokoknya ini, yang penting-pentingnya ini. Ya. Nah, nanti panjenengan akan membuat tabel. Ya. Tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Isunya bahaya radikalisasi. Misalnya nanti dibuat tabel. Penyebabnya insentif tidak cukup. Ya. Ini ada tabel pertama bagaimana alternatif penyelesaian. Tahapan setiap alternatif, hasil yang diharapkan para pihak, ya. Alternatif penyelesaiannya apa? Monggo diisi. Nanti diidentifikasi A, B, C. Lah ini apakah boleh? Lebih boleh? Boleh, boleh lebih ya. Ininya juga boleh sama. Ini hanya contoh saja. Ini hanya contoh saja. Oke. Lah ini
Kita sebagai PNS harus memiliki kepekaan dan kepedulian serta bersedia memberikan kontribusi nyata dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif inovatif dalam menghadapi berbagai isu kontemporer yang berpotensi menimbulkan AGHT. Ayo, ada yang tahu apa ini? AGHT, ada yang tahu? Ancaman, gangguan, hambatan, tantangan. Betul. Berarti tadi sudah membaca apa modulnya terhadap Ancaman, keutuhan dan gangguan. kedaulatan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud dari upaya bela negara. Kita harus membela. Hmm, harus membela. Ya, kita sebagai bangsa Indonesia harus patriotisme. Kalau kita tidak patriotisme, kita ini termasuk munafik mengkhianati. Nah, jadi tidak boleh kita mengkhianati orang hidup. Hmm, sudah bangga. Coba panjenengan itu hidup di Ethiopia kaya apa? Yordania kaya apa? Pakistan kaya apa? Wis panas, negara ini rada miskin, ya itu. Ono Timur Tengah sing minyaknya banyak kaya, tapi kaya terkenal. Mana? Selain Irak, Irak, apalagi? Saya tanya, halo? Halo? Negara Timur Tengah yang kaya minyak? Ada yang bisa jawab, halo? Mas Kuko? Arab Arab Saudi ya, Bang? Arab Saudi, apalagi? Libya, Qatar, Pak. Qatar, Uni ada lagi? Emirat Arab. Emirat Arab, ada lagi? Libya, Libya, ada lagi? Waduh, Yaman. dulu Libya siapa itu? Presidennya yang dibunuh itu? Gaddafi, Yang Pak. berapa Muammar tahun maju? Gaddafi, Muammar Gaddafi Muammar itu Gaddafi. jadi presiden berapa tahun? 30 lebih. Kurang lebih 20 30 tahun. tahunan. Tapi, 20-30. rakyatnya luar biasa. Iso kuliah S3 di luar negeri, iso makani semuanya. Sekarang Libya diinjak-injak, pergantian presiden, malah hidupnya mengalami kemiskinan. Nah, itulah. Jadi ini saya sekarang saat ini bisa mengomentari Iran. Iran ini saya atungi jempol Iran ini. Hebat ini. Palestina dibombardir sampai puluhan tahun kaya ngono. Amerika eh, apa itu diam terus, yang lainnya diam terus. Ini Iran luar biasa. Saya atungi jempol itu. Maka kita punya teman negara Iran itu saya atungi jempol dulu, termasuk Saddam Hussein, presiden Irak itu ketika perang dengan Irak itu saya eman-eman itu. Sesama Islam itu perang ya. Begitu juga Irak itu Saddam Hussein itu juga apa itu diprovokasi oleh Amerika. Nah, diprovokasi Amerika disuruh membunuh Saddam Hussein. Padahal di saat Saddam Hussein itu mengangkat menjadi presiden di sana berapa tahun? Presiden Saddam Hussein berapa tahun? Ada yang tahu? Jadi presiden berapa tahun Saddam Hussein? Berapa puluh tahun? Halo? Kurang lebih 30 tahun. Hah? Kurang lebih 30 tahun. Ya, kurang lebihnya 30 tahun. Eh, diisukan dia kejam apa-apa macam-macam sampai dibunuh mati. Sampai sekarang Irak tidak sehebat seperti pada masa Saddam Hussein. Sekarang agak ngeres ngeri. Nah, gitu. Lah, jadi ini sebagai patriotisme ya, kita harus cinta pada tanah kita itu ya. Harus senang. Tadi sudah saya nyanyikan anu belum? Bukanlah orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan Belum. batu jadi tanaman. Sudah saya nyanyikan itu Dereng, apa belum? Oh dereng belum. Pak. Tadi berarti Belum, kelompok Pak. tadi. Jadi kelompok tadi ya. Nah itu yang disampaikan oleh siapa? Oleh
Kos Plus hebat itu. Kangkung diuncalke tukul-tukul dhewe, bayem ora usah ditandur tukul-tukul dhewe. Coba di Timur Tengah kaya apa? Ndak ada suket bisa dihitung. Mulane dinyanyikke karo sapa dinyanyikan oleh Gus Plus. Nanti kamu bareng-bareng ya jawabnya ya. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bareng-bareng ayo. Bukan lautan. Hanya kolam susu. Coba saya. Alah kok wong siji tok. Betul apa? Malah, malah Mas Anggalika malah angop. Oh, malah angop ya. Anggalika. Mas Anggalika angop pantok senengane ya. Sampai tak deloki sampai mangap. Sampai ngono iki mau. Nah, ya bareng-bareng ya. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bareng-bareng. Bukan lautan. Bukan lautan, hanya kolam Hanya susu. Kolam susu. Ya wes. Oke. Buradul ono sing kalor ono sing idul bareng-bareng serak popo. Seperti ngangger toko mangap koyo Pak Sepat pokoknya ngono wae bagian. Baik. Nah, yang terakhir waktunya ini tinggal 1 menit. Oke. Isu-isu strategis kontemporer ya tadi sudah saya sampaikan termasuk ancaman ya, termasuk gangguan, terus hambatan, tantangan. Apa saja itu? Narkoba, ya, terorisme dan radikalisme, korupsi. Wah ini, semoga ini Presiden kita Pak Prabowo ini menghabisi para koruptor bila perlu diruntuhkan, dihabisi harta kekayaannya karena triliunan itu. Loh, hasil korupsi ini andai kata dikumpulkan 3.000 triliun, Mbak. 3.000 triliun itu gawe bangun 30 provinsi itu wah wis mantap itu. Mantap itu luar biasa itu ya. COVID, alhamdulillah COVID kemarin di antara kita. Ini ada muncul lagu ini satu ini Muhammad Soleh. Mas Muhammad Soleh baru muncul ini. Dari mana Mas Muhammad Soleh? Kelompok 3, Pak. Mohon maaf Pak, sudah jam 11. Ya udah 11, oke ya sudah. Jadi saya kira itu ya. Nanti untuk tugas-tugasnya nanti akan dipandu oleh panitia. Ada tugas kelompok, ada tugas individu. Saya kira itu jam 11 bersih apa yang saya sampaikan. Barangkali ada kekurangan dan kekhilafan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ikan ketesan, ikan kocolan, ikan kutu. Cakep ngono to. Cakep. Telat siji tok. Cakep. Masa wong loro tok. Yo tak ulangi meneh. Ikan Semangat, Pak. ketesan, ikan kocolan, ikan kutu. Cakep. Nah, itulah nama-nama ikan di kali. Begitu. Burung bio, burung Garuda, burung jalak. Cakep. Itulah nama-nama burung. Mekaten wabillahi taufiq wal hidayah wa wali taufiq wal hidayah wa wahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ulfa. Bu Ulfa. Nggih, Pak. Oh, Sampun, Pak. Matur nuwun Oh, sip. sangat. Nggih, terima kasih kepada Oke. Pak Mustafirin yang sudah Siap. meluangkan Oke. waktu 4 jam ini untuk memberikan ilmu kepada peserta. Nggih, selanjutnya tugasnya nanti mohon diupload di PLC nggih, Pak. Karena tadi ada peserta yang japri mau mengerjakan ternyata tugasnya belum diupload di PLC. Ngaten.
Nggih, Saya sudah selanjutnya boleh live ya, Bu Ulfa? boleh, nggih Pak, Oke. matur nuwun sangat. Oke, Semoga ilmunya Assalamualaikum Bu Ulfa. bermanfaat, nggih. Amin amin, nggih. Waalaikumsalam. Nggih, untuk peserta untuk sesi kali ini kita sudah selesai. Kemudian setelah ini tidak libur, nggih, karena setelah ini kita menunggu tugas dari Pak Mustafirin yang nanti akan disampaikan di PLC dan peserta mengerjakan. Jangan lupa untuk absen. Absen sementara di PLC hanya 1 kali, diberikan waktu dari jam 8 sampai dengan jam. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi tadi ada peserta yang menyampaikan kalau absennya sebelum jam 8, ketika diulangi ternyata tidak bisa dan kami sudah sampaikan ke admin, nanti akan kami info lebih lanjut. Oke, terima kasih dari saya. Silakan keluar. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.